Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran ekonomi teknik di jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Mata kuliah ekonomi teknik ini memiliki kode mata kuliah ABE 61, 62, 14. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang analisis biaya alat dan mesin pertanian. Namun sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, ada baiknya kita mengetahui capaian yang akan didapatkan dari pertemuan kali ini. Capaian yang akan didapatkan ialah mahasiswa mampu menganalisis biaya operasional alat ataupun mesin pertanian. Kita masuk ke materi pertama, analisis biaya Alsintan ya. Jadi alat mesin pertanian kita singkat saja Alsintan. Nah, ada beberapa komponen yang harus diperhitungkan untuk mendapatkan biaya dari sebuah alsin ya. Nah, jadi untuk mendapatkan biaya total, jadi total cost artinya seluruh biaya total dalam sebuah alsin, nah itu dibagi menjadi dua. Jadi kita harus mengetahui berapa biaya tetap atau fixed cost dan juga biaya tidak tetapnya atau variable cost. Nah, untuk fixed cost sendiri ini dibagi menjadi beberapa komponen. Ada penyusutan, bunga modal dan asuransi, kemudian biaya gudang, garasi atau bangunan, dan biaya pajak. Sedangkan untuk biaya tidak tetap atau variable cost ini dibagi menjadi biaya bahan bakar atau biaya listrik, kemudian biaya pelumas, lalu biaya pemeliharaan dan perbaikan, biaya operator, kemudian ada biaya ban kalau misalnya traktor, dan juga ada biaya tak terduga lainnya. Oke, yang kita bahas pertama adalah biaya tetap. Nah, ini Ibu flashback sedikit ya tentang biaya penyusutan. Jadi biaya penyusutan ini merupakan biaya yang dikeluarkan karena adanya penurunan nilai dari suatu alsin akibat pertambahan umur atau akibat umur pemakaian ya. Baik alsin itu dipakai atau tidak. Jadi karena ada penambahan umur, maka terjadilah penyusutan dalam suatu alsintan. Nah, penyusutan sendiri itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah adanya bagian-bagian yang rusak karena waktu pemakaian, sehingga alsin tersebut itu kemampuannya akan menurun. Jadi kemampuannya nggak sama seperti awal ketika pembelian. Kemudian adanya peningkatan biaya operasi. Jadi biaya operasionalnya itu makin meningkat setiap tahunnya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya perkembangan teknologi, sehingga muncul alat mesin yang baru yang dinilai lebih praktis dan efisien gitu. Sehingga alsin yang lama yang sudah ada itu nilainya akan merosot. Kemudian yang terakhir ialah karena adanya perkembangan perusahaan, sehingga alsin yang digunakan harus diganti dan disesuaikan dengan perkembangannya. Nah, untuk biaya penyusutan ini bisa dihitung dengan 4 metode, tapi silahkan pilih salah satunya gitu ya. Jadi yang pertama itu bisa menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Kemudian metode garis lurus ini juga ada dua bagian ya. Jadi ada garis lurus yang memperhitungkan bunga modal dan ada metode garis lurus yang tidak memperhitungkan bunga modal. Kemudian metode yang kedua ialah metode penjumlahan angka tahun atau sum of the year digit method. Kemudian metode yang ketiga ialah metode kesetimbangan menurun berganda atau double declining balance method. Dan metode yang keempat ialah metode sinking fund. Jadi ini adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencari berapa biaya penyusutan dari sebuah alsin. Masing-masing metode dari perhitungan biaya penyusutan ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Untuk metode yang paling umum ya, yang paling banyak digunakan itu ialah metode garis lurus.
tanpa memperhitungkan bunga modal gitu. Jadi metode ini itu banyak digunakan karena ya lebih mudah gitu ya, komponennya juga tidak terlalu banyak gitu. Sehingga metode ini merupakan salah satu metode yang favorit untuk digunakan. Nah, selanjutnya lagi ada metode garis lurus yang memperhitungkan bunga modal. Nah, kalau yang memperhitungkan bunga modal ini ada keunggulannya dibandingkan metode yang lain. Nah, jadi kalau sudah memperhitungkan bunga modal dalam perhitungannya, maka ketika menghitung biaya tetapnya nanti itu tidak perlu memperhitungkan bunga modal secara khusus gitu, karena dia sudah masuk di dalam penyusutan. Nah, kemudian juga metode sinking fund ini juga sama. Jadi di dalam metode sinking fund ini bunga modalnya itu sudah diperhitungkan, sehingga kalau misalnya kita menghitung penyusutan dengan metode garis lurus memperhitungkan bunga modal atau dengan metode sinking fund, maka kita tidak perlu menghitung bunga modal secara khusus lagi gitu. Tapi kalau kita menghitung penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus yang biasa ini ya, yang tidak memperhitungkan bunga modal, atau dengan metode penjumlahan angka tahun atau metode kesetimbangan menurun berganda, maka biaya bunga modal itu harus kita perhitungkan tersendiri seperti itu. Selanjutnya, komponen kedua dalam perhitungan biaya tetap ialah bunga modal dan asuransi ya. Jadi ini digunakan ketika penyusutannya tadi ya yang tidak memperhitungkan bunga modal gitu. Jadi kita menghitung bunga modalnya tersendiri. Nah, untuk bunga modal dan asuransi ya. Jadi untuk asuransi sendiri memang di Indonesia itu tidak banyak ya Alsin yang menggunakan asuransi gitu. Beda halnya dengan kendaraan umum seperti misalnya motor atau mobil. Biasanya itu ada yang mengasuransikannya. Entah itu asuransi kehilangan atau kecelakaan dan lain sebagainya. Namun untuk Alsin di Indonesia sendiri itu masih jarang digunakan seperti itu. Bunga modal dari investasi pada Alsin itu diperhitungkan sebagai biaya karena modal yang dipergunakan sebagai investasi tidak bisa dipergunakan untuk usaha lain. Apabila biaya penyusutan ya dihitung dengan menggunakan metode CRF atau sinking fund ya, nah maka biaya bunga modal tidak perlu dihitung kembali. Tetapi apabila biaya penyusutan dihitung selain dengan dua metode tadi, maka bunga modal harus dihitung tersendiri. Untuk menghitung bunga modal, ini bisa juga disatukan ya, dibuat di dalam satu persamaan seperti ini. Jadi dalam beberapa hal ya, bunga modal dan asuransi itu dapat digabung gitu. Nah, persamaan yang digunakan itu ialah I sama dengan I kecil ya, dikali P dikali N, umur ekonomis ditambah 1, dibagi 2 dikali N, di mana I besar ini ialah total bunga modal dan asuransi. Kemudian I kecil ini adalah tingkat bunga modal yang berlaku. Kemudian P ini adalah harga awal dan N besar ialah umur ekonomisnya. Nah, jadi ini adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung bunga modal. Selanjutnya biaya pajak. Sama seperti asuransi ya, di Indonesia juga untuk Alsin itu biaya pajak mungkin diperhitungkan di awal gitu ya, tapi tidak setiap tahun gitu. Jadi biasanya di awal pembelian. Nah, untuk besarnya biaya pajak ini sebenarnya tergantung dari ketetapan di negara-negara yang ada gitu ya. Jadi setiap negara itu beda-beda. Nah, di Indonesia itu pemungutan pajak untuk Alsin belum banyak dilakukan. Jadi nilai yang paling tepat untuk biaya pajak ialah nilai pajak yang dikenakan pada Alsin tersebut pada setiap tahunnya. Nah, untuk membantu dalam menghitung biaya tetap, maka untuk biaya pajak ini diperkirakan 2% dikali harga awal per tahun. Tapi kembali itu kondisional, jadi tergantung berapa pajak yang berlaku di tahun itu. Karena kan berbeda-beda seperti itu. Jadi tergantung harga juga kan besar pajaknya. Jadi itu disesuaikan saja. Tapi untuk mengestimasinya bisa menggunakan persamaan ini. Jadi 2% dikali harga awal.
Selanjutnya ialah biaya bangunan atau garasi. Nah, tanpa adanya bangunan atau garasi, maka kerusakan alsin ini akan semakin mudah untuk terjadi ya. Misalnya untuk traktor ya, traktor yang diletakkan di dalam garasi dan traktor yang diletakkan di luar garasi itu akan memiliki tingkat kerusakan yang berbeda. Jika bangunan atau garasi itu tidak ada, maka dengan adanya bangunan atau garasi, maka ada beberapa keunggulan. Yang pertama, perbaikan alsin itu lebih mudah dan lebih aman. Kemudian yang kedua, pemeliharaan yang teratur dan baik. Dan yang ketiga, mengurangi kerusakan lainnya. Nah, untuk bangunan sebagai tempat penyimpanan itu juga dapat digunakan sebagai komponen unit produksi. Jadi nanti dihitung biaya tahunannya per meter perseginya atau per volumenya atau per unit produksi. Nah, kemudian kalau ada lagi di luar komponen produksi gitu. Nah, untuk besarnya perhitungan dari biaya bangunan sendiri ini diestimasi sekitar 0,5 sampai 1% dikali harga pembelian awal per tahunnya. Nah, jadi itu untuk menghitung berapa besar biaya bangunan atau garasi. Nah, selanjutnya kita coba contoh soal ya. Nah, ini contoh soalnya sebuah mesin pengering dengan harga 10 juta diperkirakan mempunyai umur ekonomi 10 tahun. Pajak dan asuransi ditetapkan masing-masing 1% per tahun. Berapa biaya tetap per tahun jika biaya penyusutan dihitung dengan metode CRF dengan tingkat bunga modal 12% per tahun. Nah, jadi karena di sini penyusutannya itu menggunakan metode CRF, maka bunga modalnya itu tidak perlu dihitung gitu karena sudah include di dalam penyusutan. Ini harga awalnya diketahui 10 juta P ya, kemudian harga akhirnya itu diperkirakan 10% dari harga awal yaitu 1 juta. Lalu umur ekonomisnya atau N besarnya ini 10 tahun, kemudian tingkat bunga modal atau I kecil yang berlaku adalah 12% per tahun. Nah, kemudian kita hitung ya, tadi karena komponen biaya tetap itu kan ada biaya penyusutan, bunga modal, pajak, dan bangunan atau garasi, nah maka kita hitung komponen masing-masing komponennya. Untuk penyusutan ini di soal disarankan menggunakan metode CRF. Jadi tinggal kita masukkan saja P-nya 10 juta dikurang 1 juta dikali ini dari tabel bunga modal majemuk ya. Jadi tingkat bunganya 12%, kemudian N-nya itu 10 tahun. Lalu diperolehlah nilai A per P-nya ini 0,1770. Nah, sehingga diperolehlah nilai penyusutannya 1.593.000. Kemudian untuk biaya pajak ini 1% nih misalnya yang berlaku gitu ya. Jadi 1% dikali harga awal. Sehingga biaya pajak yang harus dikeluarkan per tahun ialah 100.000. Kemudian untuk bangunan atau garasi ini 2% dikali harga awal, jadi 200.000. Nah, untuk biaya tetapnya ya tinggal dijumlahkan saja, jadi penyusutan ditambah pajak ditambah garasi, jadi diperolehlah biaya tetap dari alsin pendingin tadi 1.893.000 rupiah per tahun. Nah, jadi seperti itu untuk contoh penyelesaiannya. Nah, selanjutnya ini contoh yang kedua, namun ini bisa digunakan sebagai soal latihan. Silahkan dicoba dengan cara yang sama seperti yang tadi. Jadi ini contoh soalnya, sebuah mesin traktor sawah dengan harga 25 juta diperkirakan mempunyai umur ekonomis 5 tahun. Pajak dan asuransi yang ditetapkan masing-masing ialah 10 dan 1% per tahun. Berapa biaya tetap per tahun jika biaya penyusutan dihitung dengan metode garis lurus? Nah, nilai akhir ini diperkirakan 10% dari harga awal. Nah, ini silahkan kalian coba dengan rumus yang sudah dijelaskan di awal. Nah,
Semoga juga dengan mengerjakan latihan ini bisa membantu kalian untuk semakin memahami tentang perhitungan dari biaya Alfintan. Kemudian ini adalah sumber pustaka yang digunakan, silahkan dicari atau silahkan dipelajari. Mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.